Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selayaknya membasahi lisan seorang hamba, yaitu kalimat pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita seluruhnya. Alhamdulillah, dari manusia-manusia yang diberikan kemuliaan dan keutamaan. Alhamdulillah, di hari ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan oleh hamba-hamba yang saleh. Dan yang kedua, kita berada di hari yang termulia, yang kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, Sayyidul Ayyam. Dia adalah Sayyid, pemuka dari seluruh hari. Yang kita kenal ada 7 hari, tapi hari dari yang terbaik dari 7 hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari diciptakannya nenek moyang kita Adam alaihi salam. Hari Jumat, hari di mana dimasukkan Nabi Adam alaihi salam di dalam surga Allah Azza wa Jal. Hari Jumat, hari diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi untuk merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan hari Jumat termasuk juga adalah hari yang tidak terjadi hari kiamat kepadanya kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari sebaik-baik matahari terbit. Jadi hari yang paling terbaik terbitnya matahari di tempat terbitnya adalah pada hari Jumat. Maka dari itu hendaknya di hari yang terbaik ini kita mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang terbaik. Di antara amalan yang terbaik di hari Jumat, agar hendaknya kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaknya kita memperbanyak salawat di hari Jumat, yaitu dengan cara membaca yang paling minimal Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan di pertemuan kali ini juga kita mengingatkan sebagaimana apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan lin-nas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjelaskan segala hal-hal yang berupa petunjuk untuk hamba tersebut. Wal furqan, dan yang menjadi pembeda, yang mana kesyirikan, yang mana tauhid, yang mana yang pantas untuk diibadahi, yang mana yang selayaknya untuk kita jauh beribadah darinya, yang mana yang harus kita ikuti yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul, yang mana yang seharusnya untuk kita tinggalkan, yang mana yang seharusnya untuk kita perjuangkan dalam kehidupan kita, yaitu memperjuangkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk terus menjauh dari hal-hal yang Allah murkai. Dan di mana juga pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jin wa bulikat abwabun nar falam yufta minha babun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau telah masuk awal bulan Ramadan, jadi awal dari malam bulan Ramadan, suffiyat syayatin, maka syaitan pun dibelenggu. Di sini Nabi mengabarkan di antara kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba di bulan Ramadan, Allah mengikat dan mengunci-ngunci dari tangan-tangan dan kaki para syaitan. Agar apa? Agar tidak ada lagi yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa maradatul jin wa gulikat abwabun nar falam yufta minha bab." Dan pada saat itu ditutup dari seluruh pintu-pintu neraka. Ada 7 pintu neraka yang Allah Subhanahu wa taala tutup agar kita tidak masuk ke dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa futihat abwabul jannah falam yuqlaq minha bab." Dan akan dibuka dari pintu-pintu surga dan tidak ditutup darinya. Pintu-pintu surga Allah buka. Ada 8 pintu surga. Allah membukakan kepada kita agar kita mudah masuk di dalamnya dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi mudadi ya bagiyal khair akbil." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah mengutus seseorang yang memanggil dari panggilan ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan pada dunia, alam barzah dan akhiratnya, akbil, maka terimalah bulan Ramadan ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian Nabi mengabarkan pula wa ya bagiyasy-syarr, wahai orang-orang yang senantiasa di atas keburukan, senantiasa di atas pertikaian, senantiasa di atas dosa dan maksiat kepada Allah, aksir, persedikitlah, berkuranglah, tinggalkanlah kata Allah Azza wa Jal, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin. Dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari hamba-hambanya yang utaqa, dibebaskan dari siksaan api neraka di setiap malam Ramadan. Maka dari itu semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu hakikat kebahagiaan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Barang siapa yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia sungguh orang-orang yang paling beruntung. Dan itulah hakikat tujuan mengapa kita ingin hidup di atas kebahagiaan. Di antara cita-cita yang terbesar bagi seorang hamba adalah yang senantiasa bercita-cita agar ia terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan ini, agar hendaknya yang banyak sekali hadis-hadis yang mengabarkan bahwa banyaknya keutamaan di bulan Ramadan, agar hendaknya di hari yang mulia ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu telah datang asar, ada kabar riwayat dari Imam Syafi'i, kana yakhtimuna bi 60 khatmah, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an itu menghatamkan di bulan Ramadan dengan 60 kali hataman. Al-Quran tidak datang darinya kecuali kebaikan. Al-Quran tidak ada keraguan darinya. Al-Quran tidak dibaca oleh seorang hamba kecuali hamba itu diangkat derajatnya. Al-Quran tidak datang darinya kecuali kemuliaan. Allah yang maha mulia yang menurunkan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia menjadi sebab turunnya Al-Quran, malaikat Jibril. Manusia yang paling termulia yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang termulia, umat Islam. Maka mustahil jikalau dada-dada kaum muslimin dipenuhi dengan Al-Quran, maka kemuliaan tidak menghampirinya, tidak meliputinya. Maka dari itu hendaknya kita di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, sebagaimana juga kita adalah makhluk yang termulia dari jutaan miliaran makhluk, hendaknya kita menyebutkan diri kita dengan cara memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini yang bisa kita sampaikan, yang kita kabarkan kepada kaum muslimin, yaitu amalan yang mulia di hari Jumat, yaitu amalan kesyukuran kepada Allah. Yang kedua dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga agar hendaknya kita menyibukkan hari kita ini dengan cara memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.